Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di dalam kalam guru agung pengasal Anom Syamul Sahib Wafata di Bang Arifin, yaitu di dalam kitab Tausudur ya. Zikir itu ada 4 lapis ya. Zikir jahar, zikir khafif takallu, zikir khafif tabak, dan zikir sir. Kali ini kita akan belajar untuk memahami apa itu yang dimaksud merasakan zikir jahar. Bapak ibu sekalian, bagi sebagian kita mungkin masih belum begitu paham ya apa yang maksud dengan merasakan zikir jahar ini. Sehingga terkadang kita mencari-cari cara yang agak aneh barangkali ya di dalam merasakan zikir jahar itu. Ada orang zikir jahar itu il-nya aja ya Bapak Ibu. Jadi kecepatannya tinggi ya, bukan lah. Wah. Wah. Nah, ini masih mending, tapi ini il aja. Ada juga kadang-kadang karena ingin merasakan zikir jahar itu ada suara seperti merasakan makanan. Jadi kayak seperti itu ya. Ada juga kadang gerakan zikirnya yang aneh ya. Jadi tidak hanya kepalanya bergerak, tapi seluruh badannya dibuat seperti gerakannya aneh gitu. Bahkan kadang sampai menyentuh lantai. Nah ini karena ingin merasakan zikir jahar itu. Ada juga orang zikir jahar itu sampai menangis, katarsis, histeris kadang-kadang ya. Menari-nari ya kalau lagi zikir jahar sendirian itu. Maksud saya bukan menangis itu dilarang ya Bapak Ibu, tetapi saya ingin menegaskan apa sih yang dimaksud merasakan zikir jahar itu. Memang dalam proses pembersihan, menangis itu mungkin sesuatu yang harus ya, terlebih bagi kita yang masih menyimpan memori-memori sakit hati dalam batin kita yang terdalam. Ini sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya, ledakan tangisan katarsis di dalam zikir jahar. Bapak Ibu sekalian, ya banyak yang aneh-aneh ketika orang sedang berusaha untuk merasakan zikir jahar itu. Jadi ditanya kadang, kenapa melakukan itu semua? Maka jawabannya itu karena saya ingin merasakan zikir jahar itu. Ada juga orang ketika zikir jahar itu, dia kemudian menemukan ide-ide bagus. Lalu dia mencatatnya, bahkan menulis. Nah, bahkan mungkin ada yang menerbitkannya juga ya. Dia menganggap kemunculan ide-ide yang bagus itu merupakan hasil dari merasakan zikir. Ma'rifat katanya. Loh, kok disebut ma'rifat? Karena ditemukannya ketika dia sedang zikir jahar. Ada juga orang zikir jahar langsung mengalami katarsis, langsung fana ya, sakar, mabok gitu ya, atau jazab. Kesadarannya langsung lenyap, masuk ke dunia lain, dunia gaib katanya ya. Lalu pengalaman ini kemudian dianggap bahwa seseorang itu telah berhasil merasakan zikir jahar. Ada juga orang zikir jahar katanya sampai terbang ke langit-langit masjid ya. Lalu cerita ini pun kemudian menyebar. Lalu muncul anggapan bahwa pengalaman seperti itu merupakan hasil dari merasakan zikir jahar. Maka tidak heran, sebagian orang pun akhirnya kebingungan memahami apa yang dimaksud dengan merasakan zikir jahar. Sebagian orang lain karena merasa tidak pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman zikir yang aneh-aneh itu ya, tidak pernah kesurupan, tidak pernah fana, tidak pernah menangis katarsis, tidak pernah masuk alam gaib, dan lain sebagainya, kemudian menjadi minder, menjadi pesimis, menjadi merasa bahwa dia tidak pernah bisa merasakan zikir jahar. Jadi merasakan zikir jahar. Apa itu merasakan zikir jahar?
Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya merasakan zikir jahar itu sangat mudah ya Bapak Ibu, sangat mudah sebetulnya. Ya seperti kita merasakan madu ya, sangat mudah. Kita tinggal menempelkan madu itu di lidah kita. Kita perlu langsung mendapatkan rasanya. Sangat mudah sekali. Demikian juga ketika kita ingin merasakan zikir jahar. Tetapi kemudian, loh kok ini madu ini rasanya pahit. Loh, madu kok pahit ya? Nah, ini berarti ada kesalahan ya Bapak Ibu. Mungkin lidahnya yang sakit. Maka dia tidak bisa merasakan manisnya madu. Demikian juga ketika kita ingin merasakan zikir jahar itu. Loh, kok zikir tidak terasa? Kenapa hal itu terjadi? Karena batin kita sakit. Maka kita susah merasakan zikir jahar. Ya sebagaimana lidah tadi ya Bapak Ibu. Lidah sakit ya, kita susah merasakan manisnya madu. Lalu kemudian bagaimana cara kita merasakan zikir jahar itu? Caranya ya sebagaimana yang telah dituntunkan ya Bapak Ibu. Ketika kita zikir jahar, kita mengucapkan kalimat zikir La ilaha illallah. Kita ucapkan dengan tartil, dengan suara minimal terdengar oleh telinga kita sendiri ya kalau kita berzikir sendirian. Lalu kemudian kita gerakkan kepala sesuai dengan tuntunan, seirama dengan suara zikir tadi. Dimulai dari bawah pusar, lalu naik ke arah otak di kepala, melewati latifah akhfa, nafas, dan pusat latifah qalab. Lalu diturunkan ke dada kanan mengenai latifah khafi dan ruhi. Lalu mengarah ke dada kiri mengenai latifah akhfa dan ruhi. Sehingga berakhir di latifah qalbi di bawah susu kiri. Ya begitu merasakan zikir jahar itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berzikir jahar itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sadari zikir jahar, la ilaha illallah itu. Bibir ketika mengucapkan la, kita sadari. Bibir mengucapkan ilaha, kita sadari. Bibir mengucapkan illallah pun kita sadari. Ketika kepala naik ke atas, kita sadari. Kepala turun ke dada kanan pun kita sadari. Kepala ke dada kiri, kita sadari. Kita mengetahui lidah kita mengucapkan zikir jahar. Telinga kita mendengar suara zikir jahar yang diucapkan oleh lidah kita. Kepala yang bergerak itu pun kita sadari. Kita ketahui. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Selama kita ingat, selama kita tahu, kita sadar dengan zikir jahar itu artinya kita telah berhasil merasakan zikir jahar itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja seringkali kita kepleset. Kita seringkali salah menggunakan alat untuk merasakan itu. Kita seringkali mengidentikan rasa zikir itu pada rasa makanan. Padahal kan merasakan itu ya tergantung alat yang kita gunakan. Merasakan makanan ya pakai lidah ya, rasanya ada manis, asin, pahit, gurih dan sebagainya. Merasakan suara bagaimana? Apa alatnya? Alatnya adalah telinga kita. Apa rasa suara di telinga? Rasanya ya ada suara yang keras, suara yang sedang dan sebagainya. Merasakan suara berarti mendengar. Kita mendengar dengan penuh perhatian. Kita mendengar dengan penuh kesadaran. Karena ada loh orang mendengar tapi tidak mendengar Bapak Ibu. Seperti kita mau Jumatan. Kan udah masuk masjid. Suara azan sangat keras berkumandang. Tapi ada loh sebagian kita yang tidak mendengarnya loh Bapak Ibu. Nah ini berarti gagal merasakan suara. Dia tidak mendengar dengan penuh perhatian. Dia tidak mendengar dengan penuh kesadaran. Merasakan penglihatan atau pemandangan ya, ada juga seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya kita melihat apa yang kita lihat itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran.
Bila kita melihat tetapi tidak melihat, ini artinya kita gagal merasakan pemandangan, merasakan penglihatan oleh mata kita. Banyak ya yang seperti itu Bapak Ibu, melihat tapi tidak melihat. Coba kita perhatikan ya kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur hingga mau tidur kembali, itu kita kan melek ya matanya Bapak Ibu ya. Sejak bangun tidur kita sudah melihat. Coba ingat-ingat ya Bapak Ibu, apa saja yang Bapak Ibu lihat dari sejak melek mata itu. Berapa banyak yang Bapak Ibu ingat? Ternyata tidak banyak ya Bapak Ibu, sangat sedikit sekali. Nah, ini artinya kita melihat tapi tidak melihat. Kita tidak merasakannya karena kita tidak melihat dengan penuh perhatian, kita tidak melihat dengan penuh kesadaran. Demikian juga ketika kita merasakan zikir jahar itu ya Bapak Ibu. Ketika kita zikir jahar, pikiran kita ke mana-mana. Atau dalam bahasa Guru Agung Pangarsa Abah Anom itu, bibir soteh macaan, hati ngablu ke mana-mana. Pikiran ngablu, ngecaprak, ngaler ngidol. Jadi waktu zikir jahar itu pikirannya ke mana-mana, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Ini artinya kita telah gagal merasakan zikir jahar itu. Kita telah gagal memperhatikan atau menyadari zikir jahar itu. Kenapa susah merasakan zikir? Kenapa susah untuk menyadari zikir? Karena batin kita sakit. Ya seperti lidah kita tadi itu ya Bapak Ibu. Lidah kita sakit. Kita susah merasakan makanan, madu yang manis, jadi pahit loh rasanya. Demikian juga batin sakit. Pikiran kita ketika zikir itu ke mana-mana. Pikiran kita ngablu, ngacaprak, ngalir gitu. Ini adalah batin yang sakit. Maka susah untuk merasakan, atau untuk fokus, atau untuk memperhatikan, atau untuk menyadari zikir jahar. Zikir kadang-kadang kita sampai nangis ya Bapak Ibu. Nah, itu pasti zikirnya menyimpang ya Bapak Ibu. Ingatannya pasti menyimpang dari zikir jahar. Menyimpang kepada memori yang membuat dia menangis. Jadi ketika dia zikir jahar itu pikiran bawah sadarnya terkenang memori-memori misalnya sakit hati, memori trauma, memori dendam. Maka kemudian dia menangis. Jadi menyimpang dari zikir jahar. Ada juga orang kalau zikir itu enak banget ya. Wah, enak banget zikir jaharnya. Nah, kenapa zikir jahar merasa enak seperti itu? Ini pun bisa jadi menyimpang dari zikir jahar. Jadi ketika dia zikir jahar itu, dia terkenang memori yang membuat dia bahagia. Jadi dia sebetulnya lepas dari zikir jahar kepada memori-memori yang membuat dia bahagia. Jadi dia tidak mengingat zikir jahar itu, tapi dia mengingat kepada yang lain. Ini pun bisa dianggap seseorang itu gagal merasakan zikir jahar. Tapi Ibu sekalian, jadi tidak mungkin orang itu menangis, sedih, bahagia, dan merasakan ragam perasaan ketika zikir jahar itu, melainkan karena ingatannya menyimpang dari zikir jahar. Ingatannya menyimpang kepada memori yang membuat dia sedih, yang membuat dia menangis, dan yang membuat dia bahagia itu. Aduh, kok saya kalau zikir jahar tuh suka menangis ya Ustaz. Bawaannya pengen menangis aja. Ada ya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mungkin pernah merasakan itu. Kita merasa kita menangis seperti tanpa sebab. Bawaannya pengen nangis aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin seorang itu menangis tanpa sebab. Ada sebab itu ya Bapak Ibu. Yaitu sebab-sebab dari batin kita yang terdalam. Atau dalam istilah neuroscience itu, sebab-sebab dari pikiran bawah sadar kita. Jadi ruh kita itu sebetulnya yang menangis. Ruh kita itu sebetulnya yang terkenang memori yang membuat kita sedih atau menangis itu. Tetapi kita tidak menyadarinya, tidak menyadari sebab itu. Kenapa kita tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya? Karena kesadaran kita lemah.
Makanya kita tidak mampu menyadari pikiran-pikiran bawah sadar yang bermunculan begitu saja itu. Jadi namanya pikiran bawah sadar ya Bapak Ibu. Memori yang tersimpan jauh di lubuk hati kita yang terdalam. Batin yang tidak terlatih itu tidak akan mampu loh menyadari gerakan-gerakan pikiran bawah sadar itu. Makanya kita tidak mengetahui kenapa kok saya tiba-tiba menangis, kenapa kok tiba-tiba air mata berkeluaran sendiri. Karena kesadaran kita lemah Bapak Ibu ya. Maka nanti ketika kita sudah rajin zikir, kita sudah mengembangkan kesadaran, terutama melalui duduk diam tawadhu yang lama ya di dalam zikir sir itu. Nah, ketika kesadaran kita besar, nanti baru kita bisa komentar ya. Ternyata ada begitu banyak pikiran-pikiran bawah sadar yang bermunculan begitu saja, sangat cepat, sangat aktif, sangat licik, bahkan sangat licin ya pikiran-pikiran bawah sadar itu. Nah, nanti kita akan ketahui pikiran-pikiran bawah sadar inilah yang membuat munculnya beragam perasaan-perasaan di batin kita ketika kita sedang zikir jahar itu. Kalau kita zikir nangis, bawaannya pengen nangis, itu biasanya memori yang muncul dari batin bawah sadar itu adalah memori-memori sakit hati ya Bapak Ibu. Memori kesombongan, memori kebencian, trauma, dendam, dan sebagainya. Nah, ketika zikir jahar, itu tiba-tiba pikiran kita menyimpang kepada memori-memori sakit hati itu. Maka kemudian ketika kita terus-menerus berzikir, kita pun akan merasakan ledakan talian katarsis. Jadi karena hati kita atau pikiran kita menyimpang kepada memori yang membuat kita bisa menangis. Nah itu, jadi bila Bapak Ibu tidak menyimpan memori sakit hati, memori trauma dan sebagainya, ya saya kira Anda tidak akan mengalami ledakan tangisan katarsis. Jadi tangisan katarsis itu hanya milik orang-orang yang angkuh, yang egonya terlalu besar, yang hatinya terlalu banyak menyimpan memori-memori sakit hati, memori kesombongan, benci, trauma, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga orang yang berzikir itu hingga fana katanya ya, hingga lenyap kesadaran. Atau ada juga hingga naik ke langit-langit masjid katanya. Jadi naik dia ke langit-langit masjid ketika zikir jahar itu. Atau ada juga orang masuk ke alam gaib, keluar dari dimensi dunia. Nah pertanyaannya, loh kok bisa merasakan zikir jahar? Loh kok bisa seperti itu? Nah, ini ada kesalahan di sini ya, Bapak Ibu ya. Kenapa zikir jahar kok bisa fana? Zikir jahar itu biasa-biasa aja. Kok fana? Berarti ada kesalahan. Ada sesuatu di batinnya yang membuat dia seperti itu. Nah, biasanya orang yang mengalami hal-hal seperti ini itu karena mereka pernah ngilmu di masa lalu. Dulu pernah belajar kesaktian, Bapak Ibu ya. Artinya, dia menyimpan atau menanam memori kesaktian itu di dalam hatinya, di batin bawah sadarnya yang terdalam. Maka kemudian ketika dia talqin, lalu dia zikir jahar, maka nanti ketika zikir jahar, di mana zikir jahar ini kan membersihkan ya, dia akan membersihkan memori ilmu itu, memori kesaktian itu secara digital. Karena ada ilmu atau memori ilmu itu di batin bawah sadarnya, dia menjadi sangat susah untuk merasakan zikir. Jadi sangat susah ya Bapak Ibu merasakan zikir. Kenapa demikian? Karena ilmunya itu akan terus-menerus mengganggu kesadaran zikirnya dari dalam. Atau dalam bahasa awam itu, khodamnya itu akan terus mengganggunya. Mengganggu fokus atau rasa atau kesadaran zikirnya. Ilmunya itu kepanasan atau khodam daripada ilmunya itu kepanasan. Sehingga dia merasakan reaksinya dengan sangat kuat. Jadi semacam ada pertempuran antara zikir yang ingin membersihkan dengan khodam ilmu yang ada di dalam batinnya yang tidak mau keluar. Jadi ada penolakan yang kuat dari dalam batinnya.
Sehingga terjadilah pertempuran dahsyat antara zikir dan memori yang tersimpan dalam batinnya itu. Pertempuran inilah kemudian merefleksikan katarsis atau pelepasan sampah batin dalam bentuk yang aneh-aneh tadi itu. Fana, jazab, sakar, ya, masuk alam gaib, melihat yang mengerikan, naik ke langit-langit masjid, dan sebagainya. Jadi pengalaman katarsis dengan cara yang aneh-aneh seperti itu reaksi ilmu ya Bapak Ibu. Jadi ilmunya bereaksi dengan sangat kuat ketika zikir jahar itu diamalkan. Inilah dahsyatnya zikir jahar itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang terlihat aneh dan fantastis itu sebetulnya hanya milik orang-orang yang ngelmu ya. Ngelmu kesaktian, ngelmu kebal, dan sebagainya. Jadi sampah syirik ini merupakan sampah terberat yang bisa dibersihkan oleh zikir jahar. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi bila kita tidak pernah ngelmu, tidak pernah belajar kesaktian, maka kita tidak akan pernah mengalami katarsis yang aneh-aneh seperti itu ya Bapak Ibu. Maka nggak usah iri dengan orang lain. Kok dia itu bisa terbang di langit-langit, saya enggak. Nah, untuk apa? Dia sedang membersihkan ilmu syiriknya itu, ilmu kesaktiannya itu ya. Nah, kita tidak pernah belajar kesaktian di masa lalu, ya kita tidak akan mengalami hal seperti itu. Sama orang nangis, oh dia kok bisa nangis? Lah kita mungkin tidak menyimpan memori sakit hati. Ya kalau kita tidak menyimpan memori sakit hati di hati bawah sadar kita, di hati kita yang terdalam, ya kita tidak akan mengalami ledakan tangisan katarsis. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi merasakan zikir itu sebetulnya sangat mudah. Akan tetapi karena batin kita itu sakit, karena batin kita itu banyak menyimpan memori-memori negatif, kita menjadi susah merasakan zikir jahar itu. Ya seperti lidah kita, lidah sakit, susah loh merasakan madu. Coba Ibu kalau sakit, rasanya pahit semua makanan, pahit semua minuman. Bapak Ibu sekalian, jadi zikir jahar itu ya kita ucapkan lah. Kita sadari. Ketika kita mengucapkan ilaha, kita sadari lagi. Illallah, ya kita sadari lagi. Suara yang diucapkan mulut, kita dengar dengan sadar. Kepala yang bergerak mengikuti irama zikir, kita pun sadari itu. Inilah yang dimaksud merasakan zikir jahar itu. Ketika kita tidak mampu menyadari zikir itu, ingatan kita ke mana-mana, pikiran kita ngablu, ngecaprak, ngalir gitu, maka ini menunjukkan kita gagal merasakan zikir jahar itu. Loh, kok hanya begitu saja ya Ustaz ya? Iya, memang hanya itu. Jadi merasakan zikir jahar itu ya kita menyadari zikir jahar itu. Kenapa demikian? Karena yang hendak kita peroleh dari zikir itu adalah kesadaran setiap saat. Kita zikir bukan untuk kesaktian loh Bapak Ibu. Kita berzikir untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu kuncinya kita mampu menyadari. Kita mampu sadar. Kesadaran setiap saat. Dawamu huduril qalbi ma'allah. Jadi dengan zikir itu diharapkan kita memiliki kemampuan untuk menyadari apapun yang kita ucapkan, menyadari apapun yang kita lakukan, dan menyadari apapun yang kita pikirkan. Baik ketika kita di masjid, ketika kita di pasar, di kantor, ketika kita di kamar mandi, di rumah, dan dimanapun. Kesadaran setiap saat yang ingin kita bangun itu Bapak Ibu. Bila kita mampu menyadari kekinian kita ini, maka batin kita itu sungguh-sungguh batin yang berkualitas. Jadi dengan hudur itu, kehidupan kita menjadi lebih dekat dengan kekinian kita ya Bapak Ibu. Waktunya sholat, ya kita sholat. Waktunya rapat, kita rapat. Waktunya tidur, ya kita tidur. Waktunya bersama keluarga, kita bersama keluarga. Waktunya bangun malam, kita bangun malam. Waktunya belajar, kita belajar. Mau menulis karya ilmiah, waktu duduk menulis karya ilmiah, itulah ide-ide baru bermunculan. Jadi, ide-ide yang bagus itu tidak munculnya ketika sedang zikir jahar ya Bapak Ibu.
Ada juga orang kadang kalau mau nyari inspirasi, mau nyari ide-ide yang bagus di kamar mandi katanya. Wah, ini kesalahan ya Bapak Ibu. Bukan pada tempatnya. Di kamar mandi pikiran menyimpang ke tesis, ke disertasi, ke karya ilmiah. Ini kan sama, sudah di rumah bersama anak dan istri, tapi pikiran masih di kantor. Jadi tidak pada tempatnya. Jadi ketika kita nulis, itulah baru ide-ide itu pada bermunculan. Ini yang benar. Inilah hikmah dari hudur. Hati yang hudur. Inilah rahasia besar dari kesadaran batin yang besar. Kesadaran setiap saat itu ya Bapak Ibu. Dengan kemampuan kita menyadari kekinian ini, maka batin kita menjadi batin yang benar-benar berkualitas. Batin kita menjadi benar-benar cerdas spiritual. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.